mempresentasikan makalah interaksi manusia dengan komputer yang berjudul Interaksi Manusia dengan Smartphone. Smartphone atau telepon pintar merupakan teknologi yang sudah mumpuni dari segi kecanggihannya dan manfaatnya. Smartphone banyak digunakan dari segala kalangan dan usia, baik itu dewasa, remaja maupun anak-anak, baik itu pekerja, mahasiswa maupun ibu rumah tangga. Smartphone mempermudah pekerjaan yang kompleks menjadi lebih mudah dan sederhana. Itulah mengapa sebabnya penting bagi masyarakat umum familiar terhadap alat tersebut. Selain itu, smartphone juga dapat mempermudah kita mendapatkan informasi dan memudahkan kita berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Itulah mengapa sebabnya perusahaan smartphone berlomba-lomba meningkatkan fiturnya untuk menunjang manfaat dari smartphone itu sendiri. Misalnya saja, saya ingin mencari informasi mengenai pasien yang terdampak COVID pada hari ini. Maka saya tinggal menyambungkan telepon saya dengan internet, lalu membuka aplikasi pencarian seperti Google, lalu mengetikkan kalimat yang mudah dibaca oleh sistem, lalu sistem akan menampilkan data-data pasien yang terdampak COVID. Dan tidak hanya di dalam negeri namun juga luar negeri bahkan dunia. Begitu sangat mudah kita mendapatkan informasi. Selain itu, smartphone juga dapat menjadi asisten pribadi kita. Misalnya saja saya ingin berangkat ke kampus jam 4, maka saya tinggal menghidupkan alarm untuk mengingatkan saya pada pukul 4 nanti. Smartphone juga dapat memudahkan kita berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang yang berjauhan. Misalnya saja telepon maupun video call. Kita tinggal perlu membuka aplikasi, menyambungkan handphone smartphone kita dengan internet, lalu membuka aplikasi seperti WhatsApp untuk chatting maupun video call. Kesulitan jika kita tidak familiar terhadap smartphone yaitu sulitnya mendapatkan informasi yang akurat dan terupdate. Selain itu, kita juga sulit untuk mengikuti perkembangan teknologi di era sekarang. Sekian presentasi saya mengenai interaksi manusia dengan smartphone dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Velorisa NPM 1923262 kelas B2K22 dari kelompok kedua. Saya sendiri akan menjelaskan bagian dari bagaimanakah langkah-langkah atau cara yang benar untuk menggunakan handphone atau smartphone. Berikut langkah-langkah yang benar untuk menggunakan handphone yang baru. Yang pertama, matikan dan isi daya sampai 100% terlebih dahulu agar saat handphone digunakan untuk jangka yang panjang dia tidak akan mudah mengalami low baterai. Yang kedua, mengatur kata sandi atau layar kunci supaya privasi kita lebih terlindungi dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga adalah segera koneksikan handphone kita dengan akun Google. Fungsi dari poin ketiga ini sangat banyak. Salah satunya adalah supaya ketika kita akan menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube, dan lain-lain, kita sudah memiliki sebuah email dan kata sandi untuk mengakses atau menggunakan media sosial yang kita ingin gunakan. Fungsi yang kedua adalah ketika kita sudah mengoneksikan handphone kita dengan akun Google, handphone kita akan lebih aman. Seperti data-data yang ada di media sosial, pihak Google akan melindungi semua data-data kita. Yang keempat adalah mengisi handphone kita dengan aplikasi yang kita butuhkan, seperti Facebook, WhatsApp, email, YouTube, Instagram, dan yang lain sebagainya. Setelah melakukan 4 poin seperti yang saya sebutkan tadi, kita sudah bisa menggunakan handphone kita karena dia sudah diisi baterainya. Kedua juga kita sudah mengatur kata sandi supaya privasi kita tidak bocor kepada orang yang tidak bertanggung jawab. Ketiga, kita sudah mengoneksikan handphone kita dengan akun Google. Dan poin yang keempat yang tidak kalah penting juga, kita sudah memiliki aplikasi-aplikasi yang kita butuhkan. Karena jika kita tidak memiliki aplikasi tersebut, maka
aplikasi WhatsApp tersebut dari Play Store, kita tidak akan mungkin bisa menggunakan WhatsApp tersebut. Sekian yang bisa saya jelaskan. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nama saya Wahyu Manalu, NPM 1923-261, akan melanjutkan tentang presentasi handphone. Yang saya akan lanjutkan adalah fungsi dari handphone atau HP. Yang pertama itu mempermudah hubungan komunikasi antara jarak jauh menjadi bisa berkomunikasi. Yang kedua sebagai media hiburan seperti mendengar musik atau mengambil gambar atau video. Kemudian yang ketiga sebagai media untuk di era sekarang bisa dipakai sebagai pendidikan mulai dari classroom, Zoom dan lain-lain. Yang keempat bisa dipakai sebagai media usaha online seperti ojek online, belanja online. Kemudian itu dapat sebagai sarana informasi seperti membaca berita atau mendapat informasi berita-berita terkini yang tidak fokus kepada surat kabar atau televisi. Kemudian ada pun dampak negatif dari pemakaian smartphone itu, yang pertama sekelompok orang tidak bertanggung jawab dapat melakukan tindak kejahatan dari handphone. Yang selanjutnya sebagai alat untuk menonton film-film yang tidak bermoral seperti menonton video porno, yang kemudian itu dapat membuat seseorang menjadi lebih individualis, jarang berkomunikasi karena dia terlalu terpaku terhadap handphone itu sendiri. Handphone itu yang pertama tadi seperti mempermudah komunikasi, kemudian juga menambah wawasan berita, yang selanjutnya itu tidak membuat kita merasa bosan atau dapat hiburan. Yang kesimpulannya itu handphone atau smartphone merupakan alat yang paling penting dalam era saat ini, karena seperti kita ketahui semua kalangan bisa menggunakan smartphone atau handphone dengan diciptakannya berbagai macam fitur seperti kamera, musik, sosial media, kemudian atau searching.